Assalamualaikum Bu, selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3, tujuan kami ke sini ingin wawancara Ibu terkait tentang kurikulum untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan sama dosen kami tentang kurikulum buku teks. Pertama-tama boleh tanya nama Ibu dulu, maksudnya biar enak gitu Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Ibu Nita. Kebetulan di sini Ibu sendiri wakil dari bidang kurikulum ya. Selain guru mata pelajaran, Ibu juga wakil bidang kurikulum. Insya Allah kalau misalnya memang diajukan beberapa pertanyaan, kita bantu pertanyaannya ya, yang memang itu sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah kami sendiri, gitu ya. Saya izin bertanya ya Bu. Untuk yang pertama, menurut Ibu kurikulum itu apa sih Bu? Kalau kurikulum itu, kalau menurut Ibu pribadi, itu adalah dasar atau misalnya fondasi sebelum pembelajaran dimulai, maka kita harus merancang dulu kurikulumnya gitu. Jadi gimana caranya kegiatan pembelajaran itu berjalan, yaitu atas dasar kurikulum. Jadi udah ada alurnya dulu yang kita rancang, fondasinya, ibaratkan bangunan itu ada fondasinya, baru nanti kita terapkan dalam kegiatan pembelajarannya gitu. Jadi kurikulum ya memang ibaratkan penting, ya sangat penting gitu. Makanya sekolah tidak akan lepas dari namanya kurikulum gitu, karena dasarnya untuk memulai pembelajaran ya dari kurikulum itu sendiri gitu. Jadi kurikulum itu dasar ya Bu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, kurikulum apa sih Bu yang diterapkan di SMK Karya Dharma ini Bu? Kalau untuk kita sendiri, untuk tahun ini ya, sebenarnya sudah berjalan 2 tahun ini gitu. Untuk kurikulum yang kita gunakan itu ada 2. Ada kurikulum Merdeka, ada kurikulum 2013 yang revisinya. Nah, untuk kurikulum Merdeka sendiri udah berjalan 2 tahun ini. Jadi sudah dari kelas 10 sampai kelas 11 itu kurikulum merdekanya sudah berjalan. Kalau kurikulum 2013 itu sekarang masih diterapkan, tinggal 1 tahun pembelajaran lagi, yaitu di kelas 3-nya gitu. Berarti tinggal kelas 12 yang 2013. Yang kurtilasnya masih kelas 12 aja. Tapi kalau sisanya yang ada kelas 10 sama 11 itu sudah kurikulum merdeka semua. Oh gitu ya Bu. Pertanyaan berikutnya itu, fungsi pengelolaan kurikulum itu apa sih Bu? Dan penting tidak sih Bu suatu lembaga pendidikan untuk mengetahui kurikulumnya itu? Penting, karena kan tadi di awal, ketika ada pertanyaan awal, kurikulum itu yang tadi Ibu bilang sebagai dasarnya ya. Jadi kalau sekolah nggak ada kurikulum, ya gimana mau jalan gitu kan. Ibaratkan kalau misalnya kita nih mau anak-anak mau berjalan, otomatis kan belajar dulu ya, belajar ada pondasinya berupa apa nih, kaki. Nah, sama halnya dengan kurikulum. Jadi kurikulum, kalau misalnya ada sekolah nggak ada kurikulumnya, ya nggak akan berjalan KBM-nya. Jadi akan ngasal aja, ibaratkan gitu. Jadi pengelolaan kurikulum juga ya ibarat penting untuk bisa apa? Ya satu, mungkin meningkatkan dari kualitas pendidikan sekolahnya, dengan perbedaan atau revisi-revisi dari kurikulum sendiri, kan itu tujuannya sebenarnya bagus ya, untuk lebih meningkatkan dari sisi kemampuan anak yang dulunya mungkin kurtilas tuh seperti ini, gurunya misalnya seperti ini, dari KTSP ke kurtilas, sekarang ke kurmer. Nah, itu kan tujuannya sebenarnya positif ya, untuk meningkatkan dari sisi guru, pengetahuan guru, kemudian dari sisi si anak kemampuannya. Jadi anak nggak terpaku yang kalau zaman dulu masih cuma didikte, gurunya ceramah ya Mbak ya, gurunya ceramah full, kemudian ada revisi ke kurtilas, harus menerapkan model-model pembelajaran, anak diajak interaksi, baru ke kurmer yang namanya kurikulum merdeka. Nah, di situ ya pasti pengelolaan kurikulum sangat penting, karena tujuannya yaitu untuk meningkatkan dari kualitas pendidikan dan juga pembelajaran dari sekolah yang bersangkutan gitu. Terus pertanyaan berikutnya itu, bagaimana cara Ibu mengelola kurikulum yang diterapkan di sekolah ini Bu? Kalau cara Ibu sih ya paling karena kita kejuruan ya,
ya harus kolaborasi, jadi harus koordinasi baik dengan pihak sekolah, kemudian pihak dunia usaha, dunia industri. Yang namanya SMK kejuruan berarti kan nggak yang cuman sekolah aja kerjasamanya, tapi kita juga kan harus terjun keluar dengan industri maupun usaha-usaha yang nantinya kita ajak kerjasama gitu. Karena di kurikulum SMK sendiri kita kan harus punya yang namanya sinkronisasi kurikulum dengan pihak BUDI. Berarti kan kita harus mengelolanya, bukan hanya mengelola kurikulum dari di dalam sekolahnya aja, tapi gimana caranya kita mengelola kurikulum itu dengan pihak luar gitu, biar tujuan dari kurikulum SMK sendiri khususnya bisa tercapai gitu, sejalan gitu. Nggak hanya nama SMK Karya Dharma 2 misalnya, tapi kita nggak pernah menerjunkan anak untuk terjun ke dunia usaha, dunia industrinya. Jadi anak udah SMK tapi dia di dalam terus prakteknya, nggak ada yang kita keluarkan untuk PKL misalnya, atau misalnya untuk magang gitu kan. Otomatis kita harus gimana sih kurikulum itu berjalan, yaitu dikelolanya. Jadi tidak hanya di dalam, tapi juga memaksimalkan juga yang di luarnya gitu. Jadi biar sejalan tujuan kurikulum SMK-nya gitu. Biar nggak serta-merta kayak SMA ya Bu, yang cuman di sekolah aja. Kan kalau SMK harus keluar juga. Iya, kalau SMA SMK kan jelas beda ya. Kalau SMK kan tuntutannya dia harus ketika lulus itu nggak yang harus kuliah, tapi mereka juga harus punya pandangan siap kerja gitu. Nah, gimana caranya kita menerapkan kurikulum sekolah ini untuk apa? Bisa mencapai tujuan si anak itu bisa siap kerja itu gitu. Ya dengan cara ya kita menjalin kerjasama, sinkronisasi kurikulum dengan pihak-pihak luar. Jadi biar anak ketika lulus, nah ketika kita punya kerjasama dengan pihak luar kan mungkin bisa jadi ada yang ke sekolah telepon dari Honda, mungkin dari Astra, atau misalnya dari pihak perkantoran mana, industri mana, meminta nih anak kita untuk yuk ditempatkan di sini karena dari hasil magang maupun prakerin atau PKL-nya kemarin bagus gitu kan. Akhirnya kan udah kerjasamanya berjalan lancar gitu. Jadi pengelolaan kita ya kurang lebihnya seperti itu gitu. Jadi mengelola yang di dalam juga, mengelola yang di luar juga. Jadi biar apa kerjasama kita dengan pihak luar itu nggak putus gitu. Juga memudahkan murid sendiri buat dapat kerja. Iya, gitu. kurang lebihnya gitu kalau SMK ya. Terus pertanyaan berikutnya itu, apa saja sih Bu yang termasuk dalam ruang lingkup pengelolaan kurikulum di sekolah ini? Ruang lingkup pengelolaan kurikulum di sekolah kita itu ada beberapa sih Mbak ya. Yang pertama utamanya ya tentang siswa ya. Siswa gimana caranya yang dulunya metode apa misal ya berpikirnya dulu mah masih yang sebutkan gitu kan, jelaskan. Nah gimana caranya dengan adanya kurikulum itu, dengan adanya penerapan kurikulum yang berbeda-beda, anak itu bisa semakin maju. Istilahnya sekarang kan sudah ada pembelajaran yang HOTS ya, high order thinking skill. Nah jadi anak itu nggak yang berpikirnya cuman sebutkan ciri-ciri otomotif, nah nggak gitu aja, tapi gimana caranya mereka dilatih untuk berpikir nalar, menganalisis atau memberikan solusi dari suatu permasalahan yang memang disampaikan oleh si guru guru pelajaran atau misalnya guru mapel yang ada di kelas tersebut dengan berbagai mode maupun metode gitu. Jadi salah satunya siswa, kemudian yang kedua ruang lingkupnya juga di sisi gurunya. Jadi guru juga otomatis harus ada pembaharuan kan. Jadi yang mungkin orang tua dulu ya, guru-guru yang sudah senior, nah dulunya nggak belajar, yang namanya dulu kita mah RPP aja. Nah sekarang kan muncul modul ajar gitu kan, APP, CP dan lain sebagainya. Otomatis kita harus mereview lagi kan ya, menggali lagi, mempelajari lagi gurunya juga. Jadi sama-sama belajar sebenarnya, baik guru baik siswa gitu kan lingkupnya. Kemudian yang ketiga bisa dari sarana prasarana lingkupnya. Berarti dengan adanya pembaharuan kurikulum kita juga harus mengikuti kan, sarana prasarana juga harus lebih menunjang lagi gitu kan. Kalau tuntutan dulu mah nggak harus yang pakai laptop, ujian nggak harus yang pokoknya paper aja. Tapi kan sekarang udah makin ya, ada kegiatan ABM lah, AMBK, harus punya laptop sekian. Nah otomatis sarana prasarana juga harus lebih menunjang lagi, ditingkatkan lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk ruang lingkup sendiri banyak sih ya Mbak ya, cuman mungkin itu poin-poin intinya aja sih dari sisi siswa, kemudian guru, dan juga dari sarana prasarana dari sekolah bersangkutan juga gitu. Nah gitu ya Bu, berarti untuk yang ditingkatkan lebih ke siswa, prasarana, dan guru.
untuk membantu menunjangnya. Kurang lebihnya, walaupun ada ruang lingkup yang lain juga sebenarnya gitu kan, kayak mata pelajaran juga kan bertambah lagi, ada yang bertambah, ada yang berkurang gitu, cuman jamnya yang mungkin bisa bertambah, ada juga yang dikurangi gitu. Kayak zaman dulunya kan ya, mungkin Inka juga pernah mengenal IPA. Nah, sekarang kan namanya bukan IPA kalau di kurikulum Merdeka ya, tapi Project IPAS. Nah, berarti kan anak digali lagi, bukan hanya memahami tentang misalnya ciri-ciri tumbuhan, tapi mereka setelah itu harus diberikan project lagi gitu. Jadi gimana caranya hal-hal tersebut bisa masuk, bisa dilaksanakan dalam pembelajaran tersebut gitu. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan berikutnya itu apa sih apakah ada prinsip yang mendasari pengelolaan kurikulum itu, Bu? Prinsip yang mendasari yang jadi dasar kurikulum itu, Bu. Kalau prinsip, kalau kita sih paling menyesuaikan dengan kondisi sekolah ya, prinsip dasarnya. Karena kalau misalnya kita mengikuti yang benar-benar apa ya, tuntutan dari dinas, nah kita sendiri kan melihat dari sisi yang tadi ya, ada guru, siswa, kemudian sarpras, apalagi kita kan sekolahnya swasta ya, swasta yang memang dominasinya menengah ke bawah. Nah kalau kita mengikuti standarnya, otomatis kan rasanya langsung berat ya Mbak ya gitu. Jadi di sini kalau kami sendiri ya menyesuaikan dengan kondisi dari sekolah kami, tapi tetap menyesuaikan dengan perlahan-lahan gitu. Kalau misalnya memang standarnya harus ini, ya kita bertahap gitu lah caranya, bertahap-tahap tapi tetap berjalan kurikulum tersebut gitu. Jadi nggak yang tuntutan harus punya ini sekian, misalnya anak harus punya internet atau punya laptop masing-masing. Nah kita kan nggak bisa juga menuntut orang tua ya, Bu tuntutan kurikulumnya gini, kita pakainya gini, pokoknya harus ya anak dibebankan atau misalnya harus punya laptop masing-masing. Nah kita juga kan kasihan ya ke anak dan juga orang tua. Jadi di situ paling kita itu menyesuaikan, tetap menyesuaikan, tapi kita juga mencoba untuk tetap meningkatkan secara perlahan-lahan gitu, sambil bisa istilahnya mencapai standar dari kurikulum itu gitu. Untuk pertanyaan berikutnya itu, pendekatan apa yang biasa Ibu gunakan dalam mengelola kurikulum, Bu? Pendekatan yang kita gunakan dalam pengelolaan kurikulum paling sih lebih ke arah diskusi bersama kali ya. Maksudnya untuk menentukan kurikulum ini sendiri kan nggak semata-mata saya merancang sendiri ya Mbak ya. Maksudnya kita saling koordinasi baik dengan pimpinan, kemudian yayasan, guru-guru, bahkan sampai komite sekolah dan pihak luar. Nah kurikulum ini mau kita jadikan seperti apa gitu kan, ketika kita memilih kurikulum Merdeka atau Kurtilas, otomatis kan nantinya harus kita rancang kan. Nah nggak mungkin nanti tiba-tiba saya ngerancang sendiri. Nah otomatis kan harus ada pendekatan dengan pihak-pihak yang lain, dengan mungkin metodenya diskusi bersama atau misalnya pendekatan-pendekatan yang lainnya, sehingga apa nanti hasil-hasil dari kurikulum itu bisa kita sampaikan kepada yang lainnya gitu. Jadi bisa dikerjakan oleh pihak-pihak lain yang memang sesuai dengan tujuan dari khususnya karya Dharma sendiri gitu. Dimana kan kalau kita punya ada 2 jurusan, ada TKR, ada manajemen perkantoran, otomatis kan kurikulumnya juga harus disesuaikan nih. Nah kita juga punya kepala program dan lain sebagainya. Nah ketika merancang itu ya kita koordinasi baik dengan pihak-pihak tersebut gitu, sehingga apa, menciptakan satu kurikulum yang memang sejalan, jadi nggak timpang gitu. Ibaratkan oh kita sudah nih, saya merancang tapi saya nggak diskusi, pokoknya misalnya perkantoran saya harus merancangnya anak ini harus bisa misalnya telepon atau misalnya apa-apa, tapi kitanya nggak koordinasi, nggak melakukan pendekatan dengan kepala program kah atau dengan pihak mana kah. Nah otomatis kan itu mah ibaratkan ala-ala kurikulumnya aja gitu kan, si wakilnya aja, tapi yaitu yang kita lakukan biasanya koordinasi dengan pihak-pihak yang memang harus diajak untuk bekerja sama atau berkoordinasi untuk merancang kurikulum itu gitu. Jadi biar nggak salah komunikasi atau nggak memberatkan sebelah pihak ya Bu? Gitu, karena kan dilaksanakannya untuk tujuan bersama kan sebenarnya, nggak yang untuk yang
saya aja gitu kan, tapi kan itu dilaksanakannya bersama-sama gitu. Jadi gimana caranya biar enak, biar sejalan, ya berarti kita harus koordinasi baik dulu dengan semua pihaknya gitu. Jadi walaupun ada di situ nantinya ada orang tua, nah otomatis orang tua juga kan harus tahu, tetap namanya orang tua kan komite sekolah juga ya, ada bahasa komite sekolah. Nah itu biasanya diikut sertakan juga dalam proses misalnya untuk yang kurikulumnya gitu. Jadi orang tua juga punya gambaran si komite tersebut tentang kurikulum yang kita gunakan itu apa, kemudian tujuannya apa, sampai ke nanti tantangan atau mungkin project-project ataupun nanti apa-apa yang harus dilaksanakan oleh si anak yang bersangkutan itu apa dari kurikulum yang akan kita gunakan gitu. Jadi sekian itu aja sih Bu pertanyaannya. Terima kasih buat jawabannya, dan sama-sama. maaf bila kami juga ganggu waktu Ibu, mungkin kayak Ibu harus ada urusan apa, rapat atau ngajar, jadi keganggu karena kami datang buat wawancara Ibu. Kami mengucapkan terima kasih buat Bu, karena memang kita ditolak terus Bu buat wawancara. Jadi ini makasih banget Bu. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Amin. Kurang lebihnya ya mungkin nanti bisa ditambahkan sama dosennya masing-masing gitu ya.